Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam kuliah dengan tema peran perawat dalam At-Tibun Nabawi atau Prophetic Medicine. Sebelumnya, saya ingin menyapa bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa. Semoga semangat dan terus semangat ya, meskipun kita masih melakukan perkuliahan dengan metode daring atau dalam jaringan. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentu hal ini sangat bermanfaat ya, dan juga sangat penting untuk membekali para mahasiswa, khususnya di semester awal atau semester pertama, untuk memahami bagaimana peran dari seorang perawat dalam keterlibatannya menjalani, mengaplikasikan, ataupun mengembangkan At-Tibun Nabawi. Dalam hal ini dikenal pula dengan Prophetic Medicine. Baik, selanjutnya apakah yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mereview, ya, review of At-Tibun Nabawi as our Prophetic Medicine. Jadi kita akan mereview sekilas ya tentang At-Tibun Nabawi ya atau Tibun Nabawi atau pengobatan kenabian. Dalam kuliah sebelumnya sudah dibahas ya lebih banyak mengenai At-Tibun Nabawi itu sendiri. Sehingga sebelum saya mengawali lebih lanjut peran dari perawat, saya akan mengulas sedikit banyak tentang Tibun Nabawi. Kemudian yang kedua, is application of At-Tibun Nabawi in nursing area. Jadi di tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan belajar bagaimana aplikasi pengobatan Nabawi dalam lingkup ataupun juga lingkungan keperawatan. Dan yang terakhir, ini inti dari kuliah kita adalah peran dari perawat ya dalam aplikasikan maupun mengembangkan At-Tibun Nabawi itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mereview sekilas apa itu At-Tibun Nabawi ataupun juga pengobatan Nabi. Prophetic medicine is the total authentic hadith narrated by the Prophet, peace be upon him, in relation to medicine, whether Quranic verses or honorable prophetic hadith. Di sini disampaikan bagaimana bahwa pengobatan kenabian ya berasal dari hadis yang sahih ya. Hadis yang tentunya ya karena hadis ini adalah perkataan contoh dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pengobatan. Apakah itu memang berupa hadis atau memang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, sehingga poin pertama yang ingin kita review dari Tibun Nabawi, bahwa Tibun Nabawi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah jelas kebenarannya. Atau sudah jelas sumbernya. Seperti kita berislam, maka panduan utama kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. It includes remedy recipes by which the Prophet, peace be upon him, was cured or he called people to be cured by. Ya. Jadi di sini yang termasuk dalam pengobatan Nabi ya adalah ya rekomendasi dari Nabi ataupun juga Nabi pernah mendapatkan pengobatannya atau kemudian Nabi meminta bantuan seorang yang kemudian untuk membantunya ya mengobati ataupun berikhtiar ya untuk mengurangi tanda dan gejalanya ya. Nah, perlu dicatat di sini bahwa tentu ya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berikhtiar
ya melakukan upaya-upaya penyebab bahwa kesembuhan itu bisa didapat. Nah, lebih lanjutnya, furthermore, it includes recommendation relevant to human health in the condition of life, including eating, drinking, housing, and marriage. Ya, jadi kalau di pernyataan sebelumnya bahwa pengobatan Nabi ya secara spesifik itu apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi, Nabi pernah disembuhkan dengan metode tersebut ya, atau Nabi meminta bantuan seseorang untuk mengurangi tanda gejala sakitnya, atau yang lebih luas pengobatan Nabi ini ya sangat berkaitan dengan kesehatan manusia ya, atau bahkan luasnya lagi adalah kehidupan manusia itu sendiri ya, meliputi makan, minum ya, rumah tangga, atau bahkan dalam konteks pernikahan ya. Atau dalam Islam kita sering kemudian menyebutnya dengan adab ya. Nah, disinilah bagaimana adab-adab Rasulullah ternyata secara umum itu bagian dari pengobatan Nabi. Karena apa? Karena pengobatan Nabi atau adab hidup dari Nabi Muhammad SAW ternyata memberikan banyak manfaat ya, yang begitu pula manfaat terkait dengan kesehatan. Nah, disinilah pemahaman yang perlu kita bangun ya, bagaimana pengobatan Nabi bersumber, kemudian secara spesifik apa saja, dan kalau secara umum ternyata sangat berkaitan dengan adab-adab dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, kita akan mulai masuk dalam aplikasi At-Tibun Nabawi dalam keperawatan. Dalam kesempatan ini, tentu saya tidak dapat menyampaikan semua pengobatan Nabi atau yang berkaitan dengan pengobatan Nabi. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh Tibun Nabawi, aplikasi Tibun Nabawi yang sudah sangat familiar di dunia atau bahkan juga di Indonesia. Mari kita awali dengan salah satu hadis ya, dari hadis Bukhari. If there is any good in your medical treatment, it is in the knife of copper, drinking honey or cauterization with fire, as appropriate to the cause of the illness, but I would not like to be cauterized. Ya, di sini hadis yang sangat populer yang digunakan banyak terapis ya ataupun juga orang-orang ya yang terlibat dalam pengobatan Nabi. Hadis ini menyampaikan bahwa Rasulullah merekomendasikan 3 pengobatan dalam Islam. Yang pertama adalah ya dengan hijamah atau bekam, the knife of the cover ya. Jadi bekam atau istilah secara Islamnya yaitu hijamah atau bahasa Arabnya yang lebih luas lagi atau secara bahasa Inggris disebut dengan cupping therapy. Kemudian drinking honey yaitu mengkonsumsi, ada yang tahu? Betul ya, mengkonsumsi madu. Kemudian yang terakhir istilahnya ya ini dilukai atau disayat dengan api, disundut dengan api. Namun Rasulullah menyampaikan di akhir hadisnya bahwa beliau tidak merekomendasikan ya disundut dengan api ini, atau dalam istilah lainnya adalah kai ya. Tidak direkomendasikan karena sifatnya kemudian membuat seseorang merasa sakit ya atau tersakiti. Ya. Sehingga dalam hal ini ya bahwa yang direkomendasikan paling kuat adalah cupping atau bekam ya atau hijamah tadi dan konsumsi madu. Kemudian kita bisa lihat juga ya bagaimana hadis Bukhari dan Muslim ya, di mana kemudian hadisnya berbunyi yang terkait dengan black seed. Ada yang tahu black seed? Ini bahasa Inggris ya istilahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah jinten hitam. Ya, atau kemudian secara umum atau secara bahasa Arab disebut dengan habatus sauda. Ya, saya yakin sudah pernah mendengar ya. Hadis yang berbunyi, in it there is healing for every disease except asam. Ibnu Shihab said asam is dead. Jadi di dalam black seed ini atau kemudian habatus sauda ya, bahwa manfaatnya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit kecuali kematian ya, kecuali kematian. Nah, maka ini menjadi
sumber yang perlu kita yakini dan kita terus kembangkan. Bagaimana jinten hitam, black seed atau habatus sauda ini dapat menyembuhkan segala penyakit kecuali dari kematian. Nah, disinilah kita dapati kembali setidaknya ada konsumsi madu, bekam, ya, kemudian jinten hitam. Ini sering sekali diaplikasikan dalam dunia keperawatan, ya, baik itu yang didapatkan oleh pasien, ya, secara mandiri ataupun turun-menurun dari keluarga, atau memang kemudian para perawat, ya, kemudian merekomendasikan pengobatan alternatif dan komplementer yang di dalamnya ada tibun nabawi, ya, atau pengobatan nabi. Kemudian selanjutnya dalam hadis At-Tirmidzi, ya, yang berbunyi hadisnya, eat olive oil and use it on your hair and skin, for it comes from a blessed tree. Ya, jadi ini dari pohon yang diberkahi. Apa itu? Ya, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi olive oil. Ada yang familiar dengan olive oil? Kalau dalam bahasa Indonesianya ini minyak zaitun, ya. Minyak zaitun yang berguna atau bermanfaat tidak hanya untuk konsumsi, ya, tapi di sini disampaikan untuk rambut maupun kulit. Nah, di sini juga banyak diaplikasikan, ya, dalam dunia keperawatan, baik untuk menjaga, ya, kondisi yang sudah baik, ya, atau kemudian mempertahankan kondisi agar terus prima. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ini adalah hadis yang mendasari bagaimana pengobatan yang dikenal dengan ruqyah, ya, dengan istilah ruqyah. Di sini saya garis bawahi langsung ke salah satu poin yang bisa kita dapatkan dari hadis Al-Bukhari ini. Ketika ada seorang yang sakit, he would recite al-mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Inilah salah satu hadis yang mendasari bagaimana ruqyah itu adalah bagian dari prophetic medicine atau pengobatan nabi, atau juga dengan at-tibun nabawi. Nah, sehingga, ya, ada beberapa at-tibun nabawi inilah yang cukup banyak ditemukan di masyarakat dunia, di Indonesia yang mayoritasnya muslim, dan juga banyak ditemui atau diaplikasikan dalam dunia keperawatan. Oke, selanjutnya saya tunjukkan, ya, beberapa contoh, meskipun mungkin sudah diulas di kuliah sebelumnya. Kita lihat di sini olive oil atau zaitun, ya, pohon, kemudian ada buahnya, ya, di sini kemudian sudah diekstrak menjadi minyak. Kemudian bagaimana bentuk atau rupa dari black seed? Nah, ini ada istilah lainnya, ya, istilah latinnya adalah Nigella sativa, ya. Jadi black seed, jintan hitam atau habatus sauda ini sama, ya. Jadi dia bentuknya adalah biji, ya, seed, ya, benih begitu. Kemudian sudah banyak dirubah atau dimodifikasi bentuknya. Ada yang menjadi minyak, ya, ataupun juga kemudian dijadikan bentuknya seperti kapsul, ya, yang kemudian dapat dikonsumsi secara langsung. Oke. Kemudian selanjutnya adalah madu. Wah, ini sangat familiar sekali, ya. Begitu banyak jenis madu di Indonesia, ya, mulai dari yang diambil, ya, dari ataupun disebut dengan madu hewan, ya, kemudian madu tumbuh-tumbuhan begitu, ya, yang ia didapatkan begitu dari berbagai tumbuhan sari atau madunya kemudian banyak dikonsumsi. Nah, disinilah kita melihat berbagai jenis madu, ya, yang bisa dilihat dari berbagai jenis makanan yang dimakan ataupun dihisap oleh lebah, kemudian menghasilkan berbagai macam madu. Dan ini tentu banyak sekali manfaatnya, ya, sangat mudah didapatkan, ya. Ya saja kita perlu hati-hati, ya, mana madu yang benar-benar asli dan mana madu yang buatan atau palsu yang sudah dicampur dengan gula, ya. Kemudian selanjutnya tadi sudah sampaikan ruqyah, ya. Bagaimana ruqyah ini juga menjadi bagian, ya, dari pengobatan nabi dan sangat familiar, ya. Bahkan kita juga dapat, ya, melakukan ruqyah secara mandiri, ya, dengan membacakan zikir-zikir ataupun ayat-ayat yang disyariatkan, ya.
sehingga bisa melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit ataupun bahaya ataupun juga gangguan setan. Di sini mulai dari ayat-ayat ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah dengan ayat tertentu ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian ada ayat 163, 164 ya. Bahkan juga ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, yang insyaallah kita semua sudah hafal dan seringkali melafalkannya. Baik. Dan selanjutnya cupping terapi. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya, istilah cupping terapi ini untuk istilah global atau dunia. Di Indonesia dikenal dengan istilah bekam, atau bahkan di Arab atau bahasa Arab adalah hijamah. Di sini ditampilkan ada dua jenis bekam secara umum. Yang pertama adalah bekam kering ya, yang berada di sebelah kanan layar ya, kemudian bekam basah di sebelah kiri layar. Jadi perbedaan utamanya bahwa bekam basah itu mengeluarkan darah ya, jadi dilukai atau disayat, sedangkan bekam kering tidak mengeluarkan darah namun dapat mengeluarkan uap ya dari proses pemompaan kulit dengan tekanan tertentu. Nah, sampai di sini sudah semakin paham ya bagaimana aplikasi ya ataupun juga penerapan Tibun Nabawi dalam dunia keperawatan ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan para perawat untuk direkomendasikan kepada pasien ya. Dan tidak sedikit pula ya rumah sakit ya yang kemudian juga menyediakan pengobatan-pengobatan Tibun Nabawi atau bahkan di institusi keperawatan sudah banyak yang mengajarkan calon-calon perawat ya untuk mengaplikasikan Tibun Nabawi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam peran perawat dalam Tibun Nabawi. Dalam kesempatan ini, kita akan bahas setidaknya 5 peran. Ya, rekan-rekan mahasiswa bisa eksplor lagi, bisa mencari lagi lebih banyak bagaimana peran perawat dalam Tibun Nabawi setelah kemudian mendengarkan beberapa peran yang saya ambil intinya di sini. Yang pertama ada edukator atau pendidik, yang kedua adalah caregiver holistik, ya, jadi pemberi pelayanan secara holistik. Nah, holistik apa ya? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian advocator, ya, sebagai orang yang mengadvokasi, ya, seperti perannya pengacara gitu ya. Kemudian terapis, dan yang terakhir adalah researcher atau peneliti. Sekali lagi, ya, saya ambil peran-peran yang sangat penting atau umum ada di dunia perawatan. Rekan-rekan juga bisa membaca kembali referensi dan bisa menambahkan peran apa yang dilakukan atau dapat diperankan oleh perawat dalam Tibun Nabawi. Mari kita simak di yang pertama, edukator. Di sini saya tampilkan ya sebuah gambar ya dengan menunjuk, ini sangat populer biasanya dengan makna tauhid atau satu. Say, He is Allah, one and only. Nah, apa maknanya? Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwa tugas utama ya peran utama seorang perawat sebagai edukator dalam konteks Tibun Nabawi adalah menyampaikan, mengingatkan kepada pasien dan juga diri kita bahwa segala hal yang terjadi, baik itu kesembuhan atau bahkan Allah menakdirkan kematian, tidak lain tidak bukan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa manusia tugasnya adalah berikhtiar, berupaya agar mendapatkan kesembuhan, tentu semuanya adalah dengan izin Allah. Nah, ini tugas yang sangat penting seorang perawat, menanamkan pemahaman tauhid kepada pasien. Karena fenomena yang ada tidak sedikit, ya, pasien yang kemudian merasa diberikan ujian yang tidak henti-hentinya, sehingga justru ketika dalam keadaan sakit, malas beribadah dan malas berdoa kepada Allah. Nah, justru inilah yang menjadi permasalahan pada pasien. Kita bisa mengedukasi, justru dengan sakit, inilah bagian dari ujian Allah, ya, bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil, bahwa Allah memberikan ujian agar kemudian Allah melihat kapasitas iman seorang muslim, dan tentunya banyak sekali hikmah dalam sakitnya itu. Maka kita sampaikan
Selain itu, jangan sampai pasien kita justru menjauhi Allah atau berbuat syirik. Contoh misalkan ya berobat kepada paranormal karena sudah tidak sabar, karena sudah capek, sudah kemudian bosan dengan kondisi sakitnya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Maka harus kita bawa kembali ketauhidan, keesaan, penyembuh hanyalah Allah, dan kita berobat pula dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya dengan pengobatan nabawi. Namun dengan pengobatan yang lain tentu tidak keliru selama tidak melanggar syariat. Ya, sekali lagi edukator ini menjadi sangat penting. Allah lah satu ya dan satu-satunya yang kita sembah dan meminta pertolongan, kesembuhan ya, kemudian meminta jalan petunjuk dari kesulitan. Nah, ini kita perlu tanamkan dan disinilah peran perawat dalam Atibun Nabawi menyampaikan kuasa Allah SWT atas segala sesuatu. Selanjutnya holistic caregiver ya. Apa yang dimaksud dengan holistic caregiver? Ya, healthcare should address a patient cultural, spiritual, and mental needs. Nah, saya ingin awali apa itu holistik. Holistik itu adalah menyeluruh. Seorang perawat ya tidak hanya merawat pasiennya untuk mengurangi tanda gejala fisiknya saja, tapi ia harus kemudian membantu pasien untuk menumbuhkan potensi sehatnya, kemudian menghilangkan kegelisahan ya. Di sini termasuk ya kemudian gangguan ya dari kejiwaannya ataupun punya gangguan dari spiritualnya ya. Sehingga inilah yang disebut dengan holistik, tidak hanya aspek dia biologis saja tapi bagaimana spiritualnya, kulturalnya ya. Kemudian juga fisik biologisnya semua yang kita penuhi. Ini yang dimaksud dengan pemberian keperawatan ataupun holistic caregiver. Selain itu, seorang holistic caregiver ya harus tahu kebutuhan spesifik dari pasiennya. Ya, apalagi kaitannya dengan timbun nabawi, ya, kaitannya dengan agama. Maka kita harus memberikan tadi beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh pasien dalam konteks pengobatan nabi. Selain dengan pengobatan konvensional yang sudah didapat, boleh menggunakan ya pengobatan bekam, konsumsi madu, habatus syauda, ya, atau bahkan kemudian tadi juga mengkonsumsi zaitun sesuai dengan penyakitnya. Di sini juga disampaikan bahwa perawat ya harus respect dan juga memiliki pengetahuan yang baik ya dari berbagai macam latar belakang pasien. Jadi meskipun ya kita merawat orang ataupun juga pasien yang bukan agama Islam, maka kita tetap menunjukkan adab-adab Islam yang baik ya. Kemudian kita menyampaikan bagaimana ya kalau kita di dalam Islam ya ada pengobatan tibun nabawi ya yang berdasarkan dari hadis dan juga saat ini sudah banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ada pengaruh ya ataupun kemanfaatan dari pengobatan tersebut ya. Jadi sekali lagi peran perawat dalam hal ini adalah holistic caregiver, tidak hanya secara fisik tapi kemudian kita bantu pasien tentang spiritualnya, kita doakan, bantu pasien untuk sholat ya. Kemudian juga ketika pasien belum bisa berzikir kita pandu sekaligus bisa melakukan ruqyah baik secara mandiri maupun juga dibantu oleh orang-orang yang memang memahami tentang pengobatan ruqyah. Selanjutnya yang ataupun yang ketiga adalah advocator. Ya, a nurse advocate is a nurse who works on behalf of patient to maintain quality of care and protect patient rights. Jadi di sini peran perawat adalah bisa melindungi hak-hak dari pasien. Ya, baik itu pasien yang mau ya bersamai pengobatan konvensional dengan pengobatan nabawi atau kemudian pasien yang kemudian cukup dengan pengobatan konvensional selama tidak melanggar syariah. Atau justru pasien memilih dengan pengobatan nabi. Ya, maka kita ya perlu menghargai pilihan pasien. Nah, namun dalam hal ini juga kita bisa melindungi ketika tadi ya saya sampaikan contoh di awal. Pasien yang ingin berobat ya kemudian ke paranormal harus makan ataupun juga menggunakan baju ataupun sesuatu tertentu dalam tubuhnya agar sembuh.
Padahal dalam Islam tidak ada ketentuan tersebut. Segalanya dikembalikan pada Allah, bukan berdasarkan benda atau barang. Nah, maka dari itu ini bagian dari kita advokator, ya, melindungi hak pasien untuk mendapatkan pemahaman yang melindungi akidah pasien dan juga mendapatkan pengobatan yang sesuai. Maka dari itu, di sini disampaikan realistically every nurse is an advocate, ya. Kita adalah pengacara gitu ya. Seorang yang pengadvokat untuk memberikan haknya pasien, namun juga kita bisa menyampaikan apa-apa ya yang disyariatkan di dalam Islam. Selanjutnya terapis. Nah, jadi seorang perawat ya juga bisa sebagai terapis, berperan sebagai terapis. Terapis itu apa? Adalah orang yang memberikan terapi tersebut. Ya, a nurse provides hands-on care to the patient with prophetic medicine, ya, such as cupping therapy, bekam, consuming honey, black seed, and etc. Ya, jadi langsung perawatnya ini yang bisa menjadi terapis. Nah, misalkan contoh saya alhamdulillah saya mendalami terapi hijamah atau bekam. Ya, saya ikut pelatihannya, sudah tersertifikasi, ya saya seorang perawat juga. Nah, ini sangat sangat bagus sekali. Perawat yang Islami dan dapat memerankan seorang terapis dalam hal ini. Kemudian, the nurse maintain patient dignity while providing knowledgeable and skill care. Nah, di sini maksudnya apa? Bahwa terapis tidak sekedar hanya bisa melakukan, ya, tapi harus juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan tersertifikasi dengan baik, ya. Karena ini tentu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kemampuan yang mumpuni. Ya, tidak hanya sekedar oh saya bisa, ya, karena mencoba-coba saja, tidak. Karena ini harus dipahami dengan pengetahuan, skill yang baik, maka dibuktikan dengan ikut pelatihan dan juga tersertifikasi organisasi terapis itu sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah researcher atau peneliti. Nah, ini juga sangat penting rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kenapa? Karena awalnya kita tentu berdasar pada Al-Quran dan hadis. Tugas kita adalah meyakini. Kalaupun kemudian belum ada pengaruh, belum ada efek, bisa jadi adalah karena keterbatasan kita sebagai manusia. Karena kita yakini tidak ada kesalahan pada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Maka tugas kita adalah meneliti. Ya, nurses use research to deliver care. Ya, dalam setiap urusan perawatan kita harus berdasarkan evidence base, ya, atau ada sudah bukti-bukti penelitiannya. Apalagi untuk manusia. Ya, they gather and analyze data to glean insight they can apply to facilitating patient care and pinpointing best practice. Jadi harus memberikan pelayanan terbaik, termasuk dengan Tibun Nabawi, dasari jurnal, artikel, ya, yang sangat mendukung. Nurses should conduct research for evidence-based nursing. Ini yang tadi saya sampaikan. Harus didukung oleh bukti-bukti, ya, evidence dari keperawatan. Nah, di sini mari kita juga bisa berperan sebagai peneliti. Perawat berperan sebagai peneliti. Alhamdulillah saya juga bidang saya adalah di bidang bekam atau hijamah, ya, pengobatan alternatif. Nah, maka saya sebagai perawat juga berperan dalam penelitian, ya. Dengan mahasiswa, ya, saya melakukan penelitian untuk membuktikan, ya. Karena tadi kita sudah yakin, namun saat ini tidak hanya cukup dengan keyakinan agar bisa diterima oleh masyarakat banyak, ya. Maka kemudian dibuktikan dalam penelitian. Misalkan pengaruh terapi bekam terhadap kolesterol, ya, terhadap kemudian hipertensi atau bahkan diabetes mellitus contohnya. Atau juga sudah banyak terapi murotal Quran atau ruqyah pada pasien-pasien dengan depresi. Atau juga sudah cukup banyak, ya, pengobatan menggunakan atau konsumsi madu, habatus sauda, ya, untuk mengobati ataupun juga mengurangi gejala-gejala pada gangguan di lambung. Sudah cukup banyak. Namun, perlu kita dukung kembali atau justru kita yang melakukan penelitian agar Tibun Nabawi ini semakin dikenal, tidak hanya diyakini dan dikenal dalam masyarakat muslim, tapi juga masyarakat non-muslim atau bahkan seluruh masyarakat di dunia ini. Ya, jadi ada apa saja tadi perannya? Ya, mulai dari edukator. Kemudian yang kedua ada holistic caregiver. Ya, kemudian ada advocator. Ya, kemudian kita juga sebagai researcher, ya,
dan juga bisa berperan ya dalam memberikan terapi, bahwa seorang perawat bisa berperan sebagai terapis. Ya. Ini referensi yang bisa dibaca kembali ya, atau referensi lain yang juga berkaitan boleh diakses ya, baik itu jurnal maupun buku-buku Tibun Nabawi. Demikian kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.